Shalom Jemaat Gereja Best. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita melihat profil Gereja Best. Gereja Best atau Blessing in the Spirit berdiri sejak tahun 2006 dan hingga saat ini sudah ada 59 cabang Gereja Best yang tersebar di beberapa kota dan negara. Visi Gereja Best berawal dari penglihatan gembala senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja yang megah dan mewah, namun dalamnya keropos. Artinya, banyak orang membangun fisiknya saja, namun karakter dan mental tidak sesuai dengan karakter Kristus. Misi Gereja Best menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa bagi Tuhan, terutama kembali kepada ajaran Yesus. 5 pilar Gereja Best. Yang pertama, Back to Jesus Teaching. Kedua, Mega Project Karakter Kristus. Ketiga, pemuritan atau regenerasi. Keempat, misi. Dan yang kelima, diakonia atau kasih. Gereja Best juga memiliki program Golden Bridge atau jembatan emas dengan tujuan menjadikan media sebagai sarana pemberitaan Injil. Program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah memiliki beberapa sosial media yang sedang berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu di YouTube Best Job, di Instagram @bestjob.official, di TikTok @bestjob.id. Gereja Best juga sudah merilis lagu yang bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Silakan kunjungi YouTube channel terbaru Gereja Best di @bestworship. Bapak Ibu Saudara dapat berlangganan dengan cara mensubscribe dan follow sosial media Gereja Best untuk mendapatkan video, renungan, serta pujian Gereja Best. Kau sanggup menolongku, ku serahkan. Do you know why am I grumble? Do you know that I'm not grateful at all? Pada momen Natal ini, Gereja Best mempunyai program setiap tahunnya, yaitu Diakonia Natal, untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan Diakonia Natal, dapat men-scan barcode yang tertera pada layar. Kami dari Gereja Best Pontianak. Kami dari Gereja Best Samarinda. Kami dari Best Semarang. Kami dari Gereja Best Tanjung Pinang. Kami Gereja Best Manado mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Untuk kegiatan dan program lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses di e-warta Gereja Best. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kau mencintai kami, bukan karena kami melakukan sesuatu untuk Engkau, namun karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau adalah kasih itu sendiri. Terima kasih Bapak. Bapak, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari kau segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dalam hidupku Tuhan, sungguh nyata kesetiaan-Mu, sungguh nyata kebaikan-Mu. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Oh, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita katakan dengan rasa syukur. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Shalom. Hari ini kita semua bersuka cita. Haleluya. Dan saudara, kita ada dalam satu tema bahwa iman kita harus membuat kita menjadi sahabat Allah. Dan pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ajak untuk kita merenungkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana supaya kita tetap menjadi sahabat Allah. Saudaraku, firman Tuhan mengajar kita dalam Yakobus pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Yakobus 2 ayat 18 firman Tuhan berkata, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Mengapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah? Inilah saudara yang akan kita pelajari bersama. Sahabat Allah artinya adalah orang yang dikasih Allah. Kalau Abraham disebut sebagai sahabat Allah berarti Allah mengasihi Abraham. Abraham hidupnya berkenan di hati Allah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi sahabat Allah, kita adalah orang yang harus hidup berkenan di hadapan Allah. Kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Karena arti sahabat itu artinya adalah dikasihi. Atau Abraham menjadi sahabat Allah artinya Abraham terkasih di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, kalau saya memiliki sahabat berarti saya mengasihi sahabat saya. Sahabat saya mengasihi saya. Kalau Bapak Ibu menjadi sahabat saya berarti Bapak Ibu mengasihi saya. Dan saya juga mengasihi Bapak Ibu. Demikian juga pada waktu kita menjadi sahabat Allah, kita harus mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita karena kita berkenan di hadapannya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjadi sahabat Allah? Di dalam pembacaan kita di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa kita kalau mau menjadi sahabat Allah, kita harus memiliki iman yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan yang baik, yang sesuai dengan iman kita itu, maka kepercayaan kita menjadi sempurna, menjadi lengkap, menjadi benar. Sehingga saudara tidak mungkin orang berkata saya percaya Yesus, tapi kemudian hidupnya tidak serupa dengan Yesus. Kita semakin berserah kepada Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh menyerahkan hidup sama Tuhan. Berarti kita juga harus semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu artinya iman bekerja sama dengan perbuatan. Kalau kita percaya Yesus, berarti kita juga harus menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita ngomong percaya Yesus, tapi kemudian hidup kita bukanlah garam dan terang dunia. Kita hidup menurut kehendak sendiri, hidup dalam hawa nafsu, dalam keinginan daging. Jelas bahwa kita belum hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan iman yang seperti itu, firman Tuhan bilang, itu iman yang kosong. Firman Tuhan bilang itu adalah iman yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Itu adalah iman yang mati. Tahukah saudara kita harus punya iman yang hidup. Iman yang hidup dibuktikan dengan kemampuan kita, kesanggupan kita, komitmen kita untuk mengasihi semua orang seperti diri kita sendiri. Amin saudara. Itulah perbuatan yang nyata. Yaitu kasih yang harus kita tunjukkan kepada semua orang.
Saudara-saudara sekalian, kalau kita hanya percaya, kalau kita hanya ngomong, saudaraku, kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, itu adalah iman yang mati. Saudaraku, bukankah setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudaraku, di ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Kalau kita hanya mengakui Tuhan itu Esa, Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kemudian perbuatan kita tidak sesuai, iman kita nggak berdampak apa-apa dalam perilaku kehidupan kita. Saudara, itu iman yang mati. Pada waktu Tuhan Yesus mengusir setan dari antara orang Gerasa, saudaraku, orang yang kerasukan itu berkata, "Aku tahu siapa engkau, engkau adalah yang kudus dari Allah." Mereka gemetar. Kenapa mereka gemetar? Karena setan-setan itu tahu nasib akhirnya akan dimasukkan dalam hukuman kekal selama-lamanya. Setan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi apakah kepercayaannya itu berdampak kepada kehidupannya? Sama sekali tidak. Karena dia adalah setan. Jadi kalau kita ngomong saya percaya Yesus, tapi kemudian kepercayaan kita itu tidak berdampak apa-apa terhadap perubahan perilaku kita, ya kita berarti memiliki iman sama dengan setan. Imannya kosong, imannya mati. Saudara, tidak demikian dengan Abraham. Saudara, Abraham dikatakan sebagai sahabat Allah. Di ayat 23 dikatakan supaya genaplah nas ini. Nas ini yang dimaksudkan, saudaraku, Yakobus mengutip dari Kejadian 15 ayat yang ke-6. Dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6 juga sama dituliskan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tahukah saudara, dalam Kejadian 15 ayat 6, kata memperhitungkan itu artinya dicatat dengan teliti. Saudaraku, sama seperti saudaraku di dalam perbankan yang kemudian mencatat setiap transaksi dari nasabahnya. Gak ada yang kelewatan. Karena kalau sampai lewat pasti kita juga protes, ya kan. Karena itu kan menyangkut dengan harta kita. Dan kalau ada bank yang salah mencatat transaksi nasabahnya, pasti gak dipercaya. Dia bisa kehilangan banyak nasabahnya. Saudara-saudara sekalian, lalu Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Abraham, dicatat oleh Allah, diperhitungkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita punya iman kepada Yesus, maka semua perbuatan-perbuatan baik kita itu dicatat sama Tuhan dengan teliti. Saudara, seperti saudaraku di dalam transaksi keuangan. Gak ada yang kelewatan, gak ada kecurangan di sana. Kalau kita hari ini telah lulus dalam kesabaran, ditulis saudaraku di surga, Daud Darmadi lulus kesabaran. Tapi kemudian besok misalnya timbul kejengkelan meskipun dalam hati. Nah sekarang dia mulai lagi tidak belajar untuk sabar. Saudara, kemudian dihitung sebagai kebenaran. Saudara, kata kebenaran di dalam Kejadian 15 ayat 6 itu dipakai kata sedekah. Dan sama di dalam Perjanjian Baru yang dihitung saudaraku sebagai kebenaran itu maksudnya adalah perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan di dalam nama Yesus. Semua itu dicatat, dihitung sebagai sedekah. Saudara, bahasa Ibrani itu memang mirip dengan bahasa rumpun, bahasa Arab, ya, bahasa Timur Tengah di sana. Dan bahasa Indonesia itu juga dekat dengan bahasa Arab. Banyak istilah-istilah dari Arab yang kemudian masuk dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah sedekah. Tapi tahukah saudara bahwa kata sedekah itu adalah dari bahasa Ibrani. Yaitu dipakai di dalam Kejadian 15 ayat 6 ini. Artinya bahwa ketika kita percaya Yesus, perbuatan baik kita, jerih lelah kita di hadapan Tuhan, pelayanan kita tiap hari itu dicatat sama Tuhan. Makanya Tuhan ngomong sama kita, saudara,
Dia ngomong sama kita bahwa setiap jerih lelah kita di hadapan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Semua dihitung sama Tuhan. Makanya Tuhan juga ngomong sama kita, janganlah engkau mengumpulkan harta di dunia, harta di bumi. Karena harta di bumi banyak ngengatnya, banyak rayap, banyak pencuri. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Bagaimana caranya Pak saya mengumpulkan harta di surga? Berbuatlah baik. Kalau ada saudara kita kekurangan, berikan tumpangan, berikan dukungan. Ada saudara kita kesepian, gak punya teman, datangi, tilik, kunjungi. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan itu dicatat sama Tuhan. Itulah mengumpulkan harta di surga. Yang setuju katakan amin. Saudara, tapi bagaimana dengan orang yang di luar Tuhan? Tahukah saudara bahwa dalam kitab Yesaya dengan jelas dikatakan bahwa kesalehan orang yang di luar iman bagi Tuhan itu adalah seperti kain lara. Seperti kain kotor. Seperti kain pembalut wanita pada zaman dahulu. Tidak ada harganya. Sehingga saudara, ketika kita melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu dilakukan di luar iman. Gak dihitung. Saudara, itu gak dihitung sebagai pahala. Sebagai sedekah. Sebagai upah. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Sehingga setiap perbuatan baik manusia gak ada artinya di hadapan Tuhan. Kecuali dia telah percaya kepada Yesus. Karena pada waktu kita percaya Tuhan Yesus. Dan kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus. Dan dengan caranya Tuhan Yesus. Maka saudara, yang kita lakukan itu diperhitungkan, dicatat semuanya. Sehingga saudaraku di surga, kita akan terima upah yang berbeda-beda. Lagu lama Pentakosta zaman dulu, biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Tapi agaknya anak-anak pemuda zaman sekarang nyanyi itu juga setengah mati ya kan. Waduh Pak, biar saya miskin di sini tapi kaya di surga. Tapi pesan utama dari lagu itu adalah, mari kita kumpulkan harta di surga. Mari kita berbuat baik. Mari kita membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Kalau hari ini kita punya 2 pekerjaan. Kita tahu saudara kita gak ada pekerjaan. Ayo kita bagi. 1 kerjaan untuk kita. 1 kerjaan untuk teman kita. Supaya apa? Supaya semua sama-sama kerja. Dan bisa survive. Dan kita menjadi berkat. Amin saudara. Susah payah tidak menambahi apa-apa di dalam pundi-pundi kita di dunia. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ada perkara yang luar biasa yang harus kita mengerti. Iman kita harus bekerja sama dengan perbuatan. Yaitu perbuatan yang kasih, perbuatan yang baik. Karena itu semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita berdoa memiliki kepekaan untuk kita berbuat baik. Mari kita berdoa ketika kita dipertemukan dengan orang-orang tertentu. Mungkin kita dipertemukan dengan orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Kita percaya, saudaraku, jalan kita adalah jalan yang baik. Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang hebat, orang-orang kuat. Pasti juga Tuhan mau memiliki rencana atas kehidupan kita. Tapi kita tidak mengandalkan koneksi, tapi kita mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika kita mungkin ketemu dengan orang yang susah, saudaraku, bukan kebetulan kita dipertemukan dengan orang yang susah dan menderita. Pasti ada bagian tertentu yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk menolongnya. Terus kenapa kita berkeras hati? Saudara-saudara sekalian, iman bekerja sama dengan perbuatan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua saudara, kalau kita mau menjadi sahabat Allah, kita ke ayat 21 dari Yakobus pasal yang kedua dikatakan demikian. Bukankah Abram, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Artinya bahwa kalau kita mau menjadi sahabat Allah, kita harus taat pada perintah Tuhan. Abraham taat kepada perintah Tuhan. Makanya kemudian dia disebut sahabat Allah. Ayat 24 dikatakan, jadi kamu lihat, artinya kamu perhatikan, saudara-saudara perhatikan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman, tapi karena tindakan iman yang ditandai dengan apa? Taat kepada perintah Tuhan.
Saudara, pertama-tama Abraham disuruh untuk pergi dari kota kelahirannya di Ur Kasdim. Saudara, untuk pergi menuju ke tanah Kanaan. Kalau kita membaca dengan teliti firman Tuhan, maka kita mengerti sebenarnya yang mendapat perintah untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Perintah itu pertama-tama diberikan kepada bapaknya Abraham yang bernama Terah. Itu kita bisa dapati dalam Kejadian pasal 11 ayat 31. Dalam Kejadian 11 ayat 31 dikatakan, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 250 tahun. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. So, aku perhatikan. Yang mendapatkan perintah untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Pertama adalah Terah. Tapi Terah, saudara, ketika dia disuruh untuk pergi, dia tidak sampai di tanah Kanaan. Dia separuh jalan. Karena dia berhenti di kota namanya kota Haran. Kalau kita mau menjadi sahabat Allah, saudara, kita harus taat perintah Tuhan sampai kepada tujuan. Mungkin pikir Terah, ini negeri Haran adalah kota yang ramai, kota yang bagus, gampang cari mata pencaharian. Pada akhirnya dia kemudian menetap di sana. Dan umurnya tidak terlalu lanjut untuk usia orang pada zaman itu. Dia meninggal di Haran. Tapi kemudian saudara, perintah untuk pergi itu tidak berhenti kepada Terah. Di ayat 12, pasal 12 ayat 1, Kejadian 12 ayat 1. Kemudian Tuhan berfirman memerintahkan kepada Abram. Firman Tuhan bilang begini, Kejadian 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, kata pergilah ini di dalam ayat ini, saudaraku, ada satu ungkapan bahasa Ibrani yang enak diucapkan di mulut, yaitu lek-leka. Sama-sama saya, lek-leka. Lek-leka. Saudaraku, lek-leka itu artinya pergilah, berjalanlah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jangan berhenti sebelum engkau sampai di situ. Saudara, Abraham disuruh pergi, lek-leka dari negerimu dan dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri apa itu, saudara? Itu adalah negeri Kanaan. Sehingga kalau kita lompat ke ayat yang keempat, saudara, dikatakan Kejadian 12 ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, perhatikan. Akhirnya Abraham, saudara sekalian, dia pergi dalam perjalanannya. Dia taat kepada perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan dia untuk pergi. Lek-leka, dia pergi. Karena dia taat. Untuk itulah kemudian dia disebut sebagai sahabat Allah. Saudara, ketika dia di Ur Kasdim bersama bapaknya di Haran. Dia nggak berhenti di Haran. Dari Haran dia pergi ke Sikem. Dari Sikem kemudian dia pergi ke Betel. Dari Betel dia pergi di Negeb. Ketika di Negeb terjadi sesuatu, kemudian dia pergi ke Mesir. Saudara, apakah Abraham dalam cerita Alkitab menetap di Mesir? Tidak. Karena dia tahu Mesir bukan tanah perjanjian. Mungkin cukup lama dia di Mesir, tapi dia tidak menyerahkan hidupnya atau menyerahkan masa depannya kepada kota Mesir yang besar. Dari Mesir dia kembali ke Negeb. Dari Negeb kemudian dia kembali ke Betel. Dan akhirnya dia membangun kemahnya di pohon-pohon Tarbantin. Di Tarbantin, di Mamre, itu kota Hebron, saudara. Dia akhirnya menetap di Mamre, di Hebron. Dia membangun kemahnya di sana dan Tuhan mengulangi janjinya bahwa pandanglah sekelilingmu, tanah ini akan kuberikan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, Abraham taat kepada perintah Tuhan. Hari ini Tuhan juga menyuruh kita untuk pergi. Mungkin Tuhan menyuruh kita pergi untuk misi. Mari kita taat pergi misi.
Tuhan menyuruh kita untuk pilgrim, ayo nabung kita pilgrim. Supaya rohani kita dibangun oleh Tuhan. Amin. Kita disuruh untuk diakonia, mari kita pergi diakonia. Tuhan suruh kita pergi kemana? Ke rumah sakit, ke penjara, ke tempat orang-orang yang susah. Ayo kita jalani, ayo kita pergi. Karena itu adalah leka bagi kita. Kita disuruh pergi, saudara sekalian. Cerita nggak berhenti sampai di situ. Di pembacaan kita ada kisah bagaimana Abraham disuruh untuk menyerahkan Ishak. Peristiwa itu terjadi dalam Kejadian 22 ayat 2. Saudara, dalam Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ada satu kata lagi, pergilah, leka, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Leka yang pertama mungkin bagi Abraham ringan. Karena dia mungkin hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kesulitannya mungkin adalah kesulitan dalam perjalanan. Tapi leka yang kedua, saudaraku, tidak mudah. Dia membutuhkan sebuah pengorbanan. Dia sudah menetap di, saudaraku, Tarbantin di Mamre. Tapi kemudian dia disuruh untuk pergi. Yang kedua, pergi membawa anaknya. Kemudian akan dipersembahkan di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara bayangkan, leka yang kedua, dia harus menyerahkan anaknya. Dan Abraham melakukannya dengan taat. Karena Abraham tahu, meskipun dia mengorbankan anaknya di atas mezbah, imannya berkata kepada bujangnya, dia ngomong, aku akan pergi naik ke atas gunung. Kamu tunggu di sini, nanti kami berdua akan balik kembali. Saudara bayangkan. Kenapa? Karena dia tahu meskipun Abraham pada akhirnya mengorbankan Ishak, Allah pasti sanggup membangkitkan orang meskipun dia sudah mati. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah kepercayaan Abraham disertai dengan tindakan iman yang nyata. Saudara, hari ini kita diperintahkan Tuhan untuk apa? Kita diperintahkan pergi pelayanan, kita pergi pelayanan. Tuhan perintahkan kita untuk pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Ayo kita pergi, saudaraku, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi mungkin ada satu perintah yang cukup berat kita rasakan. Tuhan ngomong kepada kita, pergilah untuk berdamai dengan musuhmu. Pergilah minta maaf. Saudaraku bayangkan. Mungkin selama ini kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, gerakkan hatinya Tuhan. Jamah dia Tuhan untuk minta maaf kepadaku. Karena aku yang benar. Tuhan, gerakkan dia Tuhan. Sadarkan dia, lembutkan hatinya Tuhan. Supaya dia pergi minta maaf sama saya. Tuhan, suami saya telah meninggalkan saya Tuhan. Tolong Tuhan, gerakkan dia untuk sujud di bawah kakiku Tuhan. Ada istri-istri yang mungkin berdoa demikian. Ada pribadi, ada orang-orang tertentu berdoa demikian. Tahukah saudara apa yang kemudian Tuhan katakan untuk menjawab doa itu? Tuhan bilang, kamu yang harus pergi meminta maaf. Yang setuju katakan amin. Kalau kita harus disuruh untuk menjadi pendamai, mengapa kita tidak pergi untuk berdamai? Saudaraku, Abraham taat kepada perintah Tuhan. Tuhan memberikan kita perintah yang baru dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yohanes 15 ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sahabat Tuhan, dia akan memiliki iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Yang kedua, dia akan saudaraku menuruti segala perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat 15 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya apa? Supaya kamu pergi. Supaya kita leka seperti Abraham. Supaya kamu pergi dan perginya adalah untuk menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya ketika kita pergi menghasilkan buah. Apa janjinya? Supaya apa yang kamu minta
kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin saudara. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, kita disebut sahabat Allah, maka Allah akan menjawab semua seruan doa kita. Apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan. Saudaraku, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Iya ya, tahun lalu di awal tahun, saya berdoa untuk pergumulan ini. Tapi kenapa kok sampai sekarang Tuhan belum jawab? Orang lain sudah ditolong, tapi mengapa saya belum ditolong? Saudara-saudara sekalian, mungkin ada sesuatu yang belum kita lakukan. Tuhan memerintahkan kita untuk berdamai, kita belum berdamai mungkin. Tuhan memerintahkan kita untuk melayani, tapi kita masih enggan melakukannya. Kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Kita masih tarik ulur dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memberi tugas kepada kita. Jangan saya Pak, minta maaf Pak, tahun depan aja. Loh ini sudah di akhir tahun. Ya kan, diingatkan kembali untuk pergi menghasilkan buah. Tapi kita nggak mau pergi menghasilkan buah. Kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan, janji Tuhan apa saudara? Janji Tuhan apa saudara? Apapun yang kita doakan, yang kita harapkan, yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, pasti akan diberikannya untuk kita. Bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita terlalu gampang. Di mana Abraham diberkati? Di Kanaan, bukan di Mesir. Karena itu yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Di mana kita diberkati pada waktu kita pergi menghasilkan buah. Itulah tempat di mana kita diberkati, saudara sekalian. Tapi kalau kita hidup semau kita sendiri, kita hidup jalan dalam rencana kita sendiri, kita nggak takut Tuhan, nggak pernah doa, nggak pernah bergumul, saudara-saudara sekalian, pasti kita nggak mendapat apa-apa. Saudara, tahun 2023 akan segera datang. Ada orang-orang mendatangi saya dan berkata, Pak, nubuatkan saya Pak. Apa yang akan saya alami Pak di tahun 2023. Saya pikir-pikir nih, saya ini pendeta apa tukang ramal gitu loh. Kok disuruh ngeramal tahun 2023. Saudara sekalian, untuk hidup menghadapi tahun depan, kita nggak perlu tahu detail apa yang akan terjadi. Meskipun hari ini kita nggak tahu, nggak ngerti apa yang akan terjadi di setiap hari dan bulan yang kita jalani. Tapi tahukah saudara janji Tuhan? Kalau kita hidup dengan iman, tahukah saudara janjinya adalah kalau kita memiliki iman yang hidup, janjinya adalah kalau kita taat kepada perintah Tuhan, janjinya adalah kita akan berhasil dan beruntung. Firman Tuhan berkata, kalau engkau baik-baik keadaanmu, engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, engkau berjalan lurus sesuai dengan perintah Tuhan, maka engkau akan berhasil. Dan apapun yang kau lakukan, kemanapun kau pergi, engkau akan beruntung. Yang setuju katakan amin. Rancangan-rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Rencana yang indah, saudara. Kita nggak perlu tahu detailnya gimana. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kalau kita dipakai untuk saluran, pasti kita juga diberikan sumber berkat. Karena kita memiliki Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara sekalian, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah salah memilih kita. Dia nggak pernah salah menempatkan kita. Pada sekitar tahun 2006-2007, saudara sekalian, pada waktu itu saya masih pelayanan di SOE. Gembala senior bersama dengan tim yang besar, saudaraku datang ke SOE mengadakan KKR di sana. Pada waktu KKR itu saudaraku saya membantu teman-teman multimedia. Saudaraku ketika gembala ketemu sama saya, dia langsung ngomong, "Loh, kamu masih di sini?" "Iya Pak, ini sudah terlalu lama di sini ya. Sudah waktunya untuk pergi." Ya kan? Saya nggak ngerti apa-apa, saya bilang, "Iya Pak, baik Pak." Saudaraku, leka diberitahukan kepada saya pertama kali lewat gembala. Tapi saya belum tahu, belum mengerti kemana kemudian saya pergi. Saya ikuti rencana Tuhan, saya ikuti jalan Tuhan. Pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk pergi. Saudaraku, pindah pelayanan dari SOE ke Malang. Dari Malang kemudian Tuhan bawa saya ke Surabaya. Dan mungkin disinilah tempat leka saya. Tuhan mengutus saya pergi ke sini untuk apa? Menjadi berkat. Dan saya taati itu, saya imani itu. Karena kita harus pergi untuk menghasilkan buah. Tahukah saudara bahwa surat Yakobus
adalah surat yang ditulis untuk jemaat-jemaat yang pada waktu itu mereka asalnya adalah jemaat di Yerusalem. Dan penatuannya atau gembalanya itu adalah Yakobus. Karena penganiayaan, saudaraku, jemaat-jemaat ini pergi merantau. Mereka pergi ke Alexandria, mereka pergi ke Antioquia, bahkan mereka ada yang bermukim di Roma. Saudaraku, Yakobus mendengar kabar bahwa ada di antara mereka yang imannya mulai kandas. Mereka cuma Kristen tetapi kemudian perbuatannya gak mencerminkan kekristenan. Mungkin seperti itu persoalannya. Sehingga dianggap penting kemudian untuk apa, saudaraku? Berkirim surat mengingatkan jemaat-jemaat yang di perantauan. Yang dulu pernah dia gembalakan untuk kembali memiliki iman yang hidup dan yang benar. Tapi ingat loh ya, ini gak pindah gereja loh ya. Ini, saudaraku, mereka bermigrasi. Dan di tempat itu mereka mendirikan pos PI yang baru. Hari ini kalau Tuhan izinkan saudara pergi dari kota Surabaya, mendatangi satu kota tempat yang kita tidak tahu. Kalau itu diperintahkan Tuhan, saudaraku, saya yakin dan percaya kota itu ada gereja BES. Betul enggak? Oh iya saudara, masuk ke sana, bertumbuh di sana. Karena kita disuruh pergi ke sana untuk menghasilkan buah. Kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat dan gereja BES belum ada, ya buka pos PI. Amin saudara, bikin komsel, bikin pemuritan. Supaya kemudian saudaraku ada pilar-pilar gereja BES di sana berdiri. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Itulah kita disuruh untuk pergi. Saya dari tempat ini kemudian leka saya kemana saya juga gak ngerti. Tapi yang saya tahu pasti adalah ujung jalan kita adalah pengangkatan sampai di kerajaan surga yang mulia. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi sahabat Allah. Saudara menjadi sahabat Allah, jangan bersahabat dengan dunia. Yakobus 2 ayat 25, ada satu tokoh yang diceritakan oleh Yakobus. Yakobus 2 ayat 25 berkata, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yang pertama kita belajar dari Abraham, karena ketaatannya itu pergi saudara, pada akhirnya dia menjadi sahabat Allah. Kemudian saudara kita membaca tokoh yang lain yang bernama Rahab, perempuan biasa. Bukan orang hebat, bahkan dia adalah perempuan yang nakal. Dikatakan Rahab pelacur itu. Tetapi saudaraku, perjumpaan dengan dua pengintai membuat perubahan yang radikal dalam hidupnya. Ketika dia berjumpa dengan barisan tentara Israel, saudaraku, ada satu ayat yang terkenal di dalam kitab Yosua. Rahab berkata bahwa Allah Israel adalah sungguh Allah yang ada di langit. Allah Israel adalah Allah yang sungguh ada di permukaan bumi. Tidak ada Allah yang lain kecuali Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Saudaraku, dia percaya kepada Allah Israel. Dia berubah, kepercayaannya mengubah dia, saudaraku. Dari seorang pelacur yang tinggal di kota Yeriko yang rusak. Kemudian dia pindah, saudaraku, menjadi masyarakat Yahudi. Di dalam barisan orang-orang yang percaya dan menyembah kepada Tuhan. Sehingga ketika kitab Ibrani ditulis, nama Rahab disebutkan. Sebagai orang yang beriman dari bangsa lain. Ketika mendengar, saudaraku, berita tentang kedahsyatan Allah Israel. Memimpin bangsa itu menyeberang laut Teberau. Ketika kemudian saudaraku mengalahkan raja-raja orang Amori. Saudaraku itu menggetarkan orang-orang Yeriko. Tapi orang Yeriko gak mau bertobat. Tetapi Rahab saudaraku bertobat. Dia tidak mau menjadi serupa dengan dunia. Dia keluar dari Yeriko yang hancur. Saudaraku, dia pindah kepada komunitas orang-orang Yahudi yang beribadah dan menyembah Tuhan. Saudaraku, tahukah saudara bahwa iman kita harus membawa kita kepada pertobatan. Jangan bersahabat dengan dunia. Saudara, dalam Yakobus pasal 4 ayat 4. Saya mengundang teman-teman pemain musik ada di depan. Yakobus pasal 4 ayat 4 saudara dikatakan, hai kamu orang yang tidak setia.
Tahukah saudara bahwa terjemahan saudaraku yang lain dari ayat ini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, seperti seorang pelacur yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tahukah saudara menjadi musuh Allah itu tidak enak. Doa enggak dijawab itu yang pasti. Sakit penyakit akan tambah parah. Kenapa? Karena hidupnya enggak berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidupnya enggak berkenan kepada Tuhan dan menjadi sahabat dunia, itu enggak ubahnya seperti Rahab yang lama, seorang pelacur. Yakobus mengingatkan dengan keras, dipakai kata, hai kamu orang-orang yang enggak setia, yang sama seperti seorang pelacur, hari ini bertobat. Jangan kamu bersahabat dengan dunia, sebab persahabatan dengan dunia membuat kita bermusuhan dengan Allah. Saya mau bilang kepada saudara, bermusuhan dengan Allah, doa kita enggak dijawab. Itu dulu. Dari sekian banyak konsekuensi yang kita terima. Tapi kalau kita menjadi sahabat Allah, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara punya sisi gelap, saudara punya masa lalu. Kalau kita memiliki iman, kita percaya kepada Yesus. Tahukah saudara, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan sanggup mengubahnya putih seperti salju. Gak ada orang yang gak diampuni ketika dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Tuhan akan memulihkan usaha kita. Tuhan akan memberkati kita. Cuma kuncinya adalah hiduplah dalam kekudusan. Jangan bersahabat dengan dunia. Kalau saudara punya masalah yang rumit, masalah yang berat, gak tahu jalan keluarnya bagaimana. Tahukah saudara, kekudusan adalah seperti solusi yang luar biasa. Itu obat dari segala macam bentuk kekacauan dalam rumah tangga kita. Kekudusan adalah seperti obat yang paling manjur dari segala macam kekacauan yang ada dalam usaha kita. Mulai dengan hidup kudus. Takutlah akan Tuhan. Jadilah sahabat Tuhan. Maka Tuhan akan membela kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, gak sulit bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita kok. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tapi yang merupakan penghalang antara kita dengan Tuhan itu apa? Itu adalah dosa-dosa kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Yuk kita belajar hidup kudus. Jangan bersahabat dengan dunia. Dia sedang rindu mau menjawab doa saudara loh. Kita gak perlu tahu detail kehidupan kita seperti apa. Tapi janji Tuhan adalah kalau kita hidup dalam kebenaran firman. Kalau firman ada dalam diri kita, kita menjadi sahabat Allah. Kita taat perintah Tuhan. Tahukah saudara, dia akan menjadi penyelamat kita. Tuhan itu kekuatan kita. Bagi saya, Yesus itu yang paling indah. Dia permata yang luar biasa. Dia tidak pernah mengecewakan saya barang sedetik pun. Itulah alasan sampai dengan hari ini saya tetap menyerahkan hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau saudara setuju dengan saya, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau penyelamatku. Kau kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku Tuhan. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, pribadi yang sempurna. Katakan Yesus Tuhan. Yesus. Amin, amin. Aku di tangan-Mu, Yesus. Aku di hati-Mu, Yesus. Dia Immanuel, Tuhan
percaya dan kami mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau taat perintah-Mu. Kami mau hidup belajar berkenan kepadamu Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tapi Roh Kudus akan terus bicara dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Aku di tangan-Mu, Yesus. Aku di hati-Mu, Yesus. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tempat ini yang kami imani dan kami percaya. Terlebih firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Sebelumnya kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima, membalas berkali lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan hati, kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.